sahabat, kita lanjut ke narasumber kedua kita, Bapak Haidar dari Asmil. Silahkan kepada Bapak Haidar, waktu kami persilahkan. Nurul telah memberikan kesempatan untuk memberikan sedikit tips bagi diskusi ini yang nanti mungkin bisa kita lanjutkan dalam beberapa menit ke depan ya. Um, saya harus menyapa nih Pak Dr. Jamil nih, sahabat saya sekaligus tetangga saya yang hari-hari ini sangat rutin untuk berjalan ya, pagi hari bersepeda luar biasa. Ini pola hidup sehat kayaknya diterapkan oleh sahabat Jamil ini luar biasa. Mudah-mudahan Gue, kapan gue. kita bisa melakukan bareng ya, sahabat Jamil. Oke. Dan juga ada beberapa yang juga mungkin teman-teman pergerakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk memberikan paparan untuk membagikan tangkapan layar. Mudah-mudahan bisa terbaca ya. Apakah bisa terlihat ya Pak videonya? Sorry, PowerPoint ya. Bisa, Pak. Oke, good. Oke, teman-teman semuanya, saya memberikan paparan saya ini Quo-Vadis, Undang-Undang TNI. Jadi ini merupakan semacam Quo-Vadis, itu pertanyaan yang eksistensial yang kemudian bisa dinisbatkan pada peristiwa uh, uh, apa Rasul Petrus ya, kalau dalam tradisi kekristenan itu ketika sedang terjadi pembantaian dan penguberan terhadap kelompok-kelompok Kristiani di Roma, termasuk Yesus juga di dalamnya. Kemudian pada saat Rasul Petrus ini mau keluar ya dari Roma dan kemudian ketemu dengan Yesus yang akan kembali ke Roma. Kemudian dia ditanya, Kupadis, Kuwadis. Jadi mau kemana? Tuhanku Yesus, kira-kira begitu. Dalam urgensi saya akan kembali ke Roma. Pada di Roma itu sedang terjadi penguberan habis-habisan ya, atau mungkin pembantaian habis-habisan oleh prajurit Roma kepada kelompok-kelompok Kristen, dan Yesus memilih untuk kembali ke Roma. Akhirnya kemudian hal itulah yang kemudian menjadikan Petrus itu juga tergerak untuk kembali ke Roma, dan pada akhirnya dia juga mati terbunuh sebagai martir. Nah, ini juga saya kira menjadi kunci juga di dalam memahami Undang-Undang TNI ini. Ini Undang-Undang TNI ini sebetulnya sedang ada dalam persimpangan, ada di suatu persimpangan jalan di mana nanti kita yang akan menentukan misalkan arah dari TNI ini, apakah kemudian mengarah pada TNI yang profesional ke depannya atau justru nanti akan memasuki ceruk-ceruk daripada kehidupan masyarakat sipil. Nah, ini yang saya kira menjadi concern kita bersama. Dan dalam beberapa hal tadi beberapa substansi sudah disampaikan oleh Dr. Jamil, dan saya akan memberikan gambaran singkatnya saja ya. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, yaitu urgensi perubahan dan pokok perubahan, kemudian judicial review dan pengujian undang-undang TNI. Dan terakhir kita coba untuk menilai ya, meramal putusan MK dalam pengujian undang-undang TNI ini bakal seperti apa ya. Mohon maaf, Pak Haidar, Ya. tampilan PPT-nya belum full. Oh, belum full. Terpotong. Terpotong ya. Ini seharusnya seperti apa nih? Saya coba untuk Oke. Oke, Nah, saya kemudian apakah sudah bisa dilihat ya? Saya tidak berpretensi bahwa semua orang yang ada di sini adalah orang yang memiliki latar belakang hukum. Untuk itu saya berikan gambaran singkat saja terkait dengan kenapa kemudian kita sampai pada di titik ini. RUU TNI disahkan DPR jadi undang-undang ini sekitar Kamis 20 Maret kemarin ya. Artinya hari ini rancangan undang-undang yang didemo habis-habisan oleh teman-teman hari ini itu sudah menjadi undang-undang. Artinya ini sudah berlaku ya, berlaku sebelum
tadi juga disinggung oleh Dr. Jamil bahwa nanti tahapan selanjutnya adalah pengundangan. Ya. Pengundangan berarti penempatan rancangan ini pada lembaga negara, dan di titik itulah kemudian undang-undang ini sudah berlaku menjadi undang-undang rancangan. Nah, ini adalah beberapa capture yang saya dapatkan dari pemberitaan di berbagai media, ya, dari berbagai media, dan hari ini memang sedang bergejolak di berbagai wilayah untuk menolak undang-undang TNI. Ya. Itu yang faktanya. Dan dalam saya tadi pagi dikontak beberapa bahwa semalam lebih tepatnya ya, bahwa beberapa teman-teman mahasiswa, saya kira yakin juga beberapa sahabat juga ada yang bermalam di Hotel Prodeo di Polresta Surabaya. Kalau di Surabaya ya, itu ada yang bermalam saya kira, dan beberapa kombinasi dari beberapa lembaga bantuan hukum sudah dan membebaskan ya mereka yang kemudian ada di Polres, dan kabarnya memang sudah lepas semuanya, termasuk teman-teman dari PMI UNER. Selain itu, selain demo yang menolak keberadaan undang-undang TNI, ini juga ada juga teman-teman yang demo juga yang mendukung. Nah, ini ada beberapa masa yang memang mendukung adanya undang-undang TNI, dan ya ini part of democracy. Ini adalah negara demokrasi di mana pro kontra itu sangat biasa, dan di titik ini kita bisa melihat bahwa masa yang mendukung undang-undang TNI itu ketika ditanya mereka tidak memahami substansi apa yang kemudian mereka dukung. Nah, ini juga menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan ya antara mungkin kelompok dari undang-undang TNI dan juga kelompok yang memang menentang undang-undang TNI. Juga menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Jamil, keberadaan naskah undang-undang itu sendiri itu juga tidak bisa kita temukan, atau publik secara awam tidak bisa mengakses informasi terkait dengan undang-undang yang sudah disahkan tersebut. Misalkan saya ambil dari pemberitaan CNN per hari ini, ya, situs DPR belum rilis ke undang-undang TNI. Usai disahkan 20 Maret, itu 3 hari setelah disahkan loh. Itu tidak muncul di dalam situsnya. Kemudian saya ambil dari DPR RI, ketika kemudian saya coba mengunjungi ya badan legislasi yang di mana kemudian badan ini memang in charge, yaitu salah satu alat yang ada di DPR RI yang memang concern ke wilayah legislasi, dan juga tidak ada dokumen yang bisa saya akses melalui badan legislasi itu, under maintenance, I don't know apa alasan itu, tapi ini setidaknya menunjukkan kepada kita semuanya bahwa akses publik terhadap dokumen-dokumen yang memiliki nilai publik itu juga batas. Nah, saya mengambil beberapa dokumen yang saya miliki itu di beberapa situs, termasuk juga DPR masih ada, tetapi itu hanya pada atau terbatas pada naskah akademik saja. Kemudian untuk undang-undang rancangan undang saya dapat dari teman-teman ECJ, dan saya yakin itu versi yang lama, bukan versi yang baru. Nah, sekali lagi hal ini menunjukkan betapa kemudian akses terhadap informasi sungguh memprihatinkan dalam konteks rancangan atau pembentukan undang-undang TNI. Nah, coba untuk memaparkan beberapa hal yang sangat singkat terkait dengan urgensi dan TNI menurut ya dokumen yang formal yang memang menyediakan data untuk itu. Saya ambil dari naskah akademik ya. Nah, naskah akademik ini teman-teman merupakan paketan yang memang harus ada dalam proses pembentukan undang-undang. Naskah akademik akan memberikan basis legitimasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat, baik itu dalam level undang-undang maupun sampai peraturan daerah. Itu mesti ada naskah akademiknya. Naskah akademik itu akan memberikan semacam kartu pengaman supaya pembuatan rumusan undang-undang itu, penormalan itu tidak dilakukan secara arbitrer, tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Karena ada panduannya, ada reasoningnya, dan reasoning itu berbasis data saintifik, data yang ilmiah. Kira-kira begitu. Nah, di dalam naskah akademik itu dijelaskan bahwa usulan perubahan itu ditujukan pada 2 hal. Di dalam naskah akademik, 2 hal saja.
yaitu terkait dengan apa? Peran prajurit aktif. Teman-teman bisa cek itu di halaman 2 sampai 8, 10 sampai 11 dan 16 sampai 22. Menjelaskan tentang bagaimana di dalam naskah akademik itu memaparkan ini prajurit aktif ini ya itu bisa saja ditempatkan di dalam kementerian atau lembaga terkait atau lembaga negara tertentu. Karena apa? Karena di dalam naskah akademik itu dijelaskan bahwa prajurit ini memiliki sumber daya yang unggul, kira-kira begitu. Sehingga akan sangat layak ketika prajurit aktif ini juga ditempatkan. Eman, kalau misalkan bahasa Jawanya eman, ini ada sumber daya manusia yang unggul. Kenapa kemudian tidak dikaryakan ke ke kementerian atau lembaga negara yang lain yang merupakan domain sipil sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah di dalam naskah akademik itu usulan perubahan itu ya terkait dengan usia pensiun. Kalau di dalam naskah akademik dijelaskan bahwa batas usia pensiun yang sekarang ini 53 itu terlalu pendek buat prajurit, sehingga masa pengabdian itu artinya kontribusi pengabdian mereka kepada negara itu nanti akan terkurangi kalau batas maksimal masa dinasnya itu dibatasi dengan umur yang seperti itu. Dan dalam naskah akademik itu juga menariknya nih, ini mungkin kita bisa membacanya secara psikologis ya, ada semacam kecemburuan terhadap ASN yang lain, terutama kepolisian. Bahwa di dalam naskah akademik itu dijelaskan juga atau dinyatakan bahwa ini kok nggak sama pengaturannya antara TNI dengan Polri, lebih panjang Polri masa dinasnya daripada TNI, padahal kita sama-sama ASN-nya, kira-kira begitu di dalam naskah akademik. Nah, saya juga menemukan bahwa entry prajurit aktif itu kalau kita ketik nih control find ada sebanyak 37 kali entry prajurit ya, kata term ya, terminologi prajurit aktif. Kemudian untuk kata pensiun itu terhitung disebut sebanyak 14 kali. Nah, ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena ketika ini menunjukkan alam pikir atau perspektif pembentuk undang-undang di dalam merumuskan norma yang ada dalam undang-undang TNI itu sendiri. Ya, jadi alam pikirnya semakin banyak disebut ya sebenarnya concernnya juga ada di wilayah itu. Nah, ini berbeda dengan misalkan pemahaman tentang dibandingkan dengan profesionalisme nih. Kata profesionalisme entry-nya hanya 4 saja. Hanya 4 saja. Nah, dengan kata lain, secara komprehensif mungkin kita bisa membaca bahwa arah perubahan Undang-Undang TNI ini ya memang hanya untuk mengakomodir kepentingan dari prajurit-prajurit aktif plus kemudian masa jabatan prajurit. Ngomong tentang profesionalisme, penguatan pertahanan keamanan itu mungkin menjadi hal yang kesekian dalam perspektif naskah akademik ya, yang itu merupakan rumusan atau basis data saintifik yang nanti melengkapi penormaan di dalam Undang-Undang TNI. Nah, ini kita bisa melihat juga bahwa dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, wacana tentang perubahan global ya, kemudian kontestasi di dalam geopolitics dan sebagainya itu sebenarnya tidak cukup terangkum di dalam naskah akademik itu, yang bagi saya sungguh sangat disayangkan karena justru hal semacam itulah yang menjadi basis nanti legitimasi keterlibatan TNI dalam beberapa peran yang kemudian diajukan di dalam undang-undang yang baru tersebut gitu. Nah, ini adalah usulan dan saya kira ini juga menunjukkan pokok perubahan dalam undang-undang TNI. Ini menariknya ya teman-teman. Naskah akademik menyatakan jangkauan dan arah pengaturnya itu ini dalam konteks teori perundang-undangan atau teknik ya perancangan perundang-undangan. Jangkauan dan arah ini memberikan batasan sebetulnya kepada pembentuk undang-undang, kira-kira hal apa saja, substansi apa saja yang akan diatur dalam undang-undang mendatang. Nah, menariknya dalam naskah akademik hanya 2 saja yang dibahas, ya, yaitu terkait dengan prajurit aktif dan juga batasan usia masa dinas. Ada di dalam pasal 47 dan pasal 53. Nah, itu yang ada di dalam naskah akademik. Kemudian terdapat sampai saat ini ya, ada itu kalau misalkan
kita lihat sampai saat ini publikasi revisi undang-undang ini belum dapat diakses sama sekali ya. Dan saya kemudian mendasarkan pada apa untuk mendapatkan dokumen itu? Tidak ada. Nah, ini kemudian saya masuk ke TV Parlemen di mana pada saat itu rancangan undang-undang itu diajukan ke rapat paripurna dan dibacakan. Kira-kira apa substansi mana saja yang kemudian akan diubah dan bentuk perubahannya seperti apa. Dan kemudian saya ketemu dengan link ini link Pemersatu Bangsa. Di menit 51.21. Ini saya cari TV Parlemen, nggak ada. Ya, dan ternyata ini sudah dirilai oleh Kompas, dan ini mungkin teman-teman nanti akan bisa masuk ke YouTube-nya Kompas dan bisa membaca substansi ini di menit ke-51 ya. Detik ke-21. Itu mulainya ketika Puan ngomong. Puan Maharani yang mendapatkan jabatannya dari jalur keluarga. Pasal 7. Nah, ini menariknya. Antara naskah akademik yang dimunculkan di fase awal itu kemudian berbeda, teman-teman. Ada satu perbedaan yang sangat signifikan, yaitu terkait keberadaan pasal 7. Nah, pasal 7 ini mengatur apa? Operasi militer selain perang atau OMSP. Di dalam substansi perubahannya itu ditambahkan bahwa tugas pokok TNI tidak hanya menjadi 16 ya dalam UMSP itu, tapi tidak hanya 10, tetapi kemudian menjadi 16, tidak hanya 14, tapi menjadi 16, mohon maaf. Termasuk ancaman cyber dan juga membantu WNI mengamankan kepentingan nasional di luar negeri. Nah, ini yang justru yang kayak semacam kalau bahasa orang Surabaya, mak betuntuk ada di dalam hal yang kemudian disahkan oleh DPR. Padahal di naskah akademiknya nggak ada. Nah, ini kan kemudian menunjukkan lompatan logika di dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI itu sendiri. Ini kayak pasal yang tiba-tiba ada saja tanpa kemudian ada basis ilmiah yang menjelaskan tentang kenapa pasal itu mesti ada. Nah, bisa jadi proses-proses semacam ini karena kalkulasi politik atau dinamika politik yang terjadi sehingga pasal ini kemudian menelisip dan muncul meskipun tidak ada termuat di dalam naskah akademik. Kemudian ada pasal 47 dan 5 ini sama. Jadi kalau ini linear, bolehlah. Karena memang ini linear antara naskah akademik dengan hasilnya kemudian linear. Tetapi menariknya begini, di dalam pasal 53 nih, terkait dengan penambahan masa dinas. Ini berdasarkan apa yang dibaca Puan ya. Perubahan semula 58 tahun dan juga 53 tahun batasan masa dinas bagi prajurit ya. 58 tahun itu untuk perwira, 53 untuk tamtama dan bintara. Itu mengalami perubahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Jadi tidak ada limitasi umur di dalamnya. Saya nggak tahu dokumen aslinya, tapi ini ucapan dari seorang Puan Maharani di sidang paripurna. Tidak disebutkan batasnya berapa, 60 kayak 70. Nah, dengan misalkan mengalami perubahan sesuai dengan jenjang kepangkatan dalam konteks teori pembentukan peraturan perundang-undangan, ini memberikan ruang kosong, ruang diskresi yang besar kepada pengambil keputusan yang nantinya kelihatannya akan diambil oleh presiden. Yang di dalamnya justru akan tentu saja menggerus ya, atau kemudian semakin menutup potensi keterlibatan atau partisipasi publik dalam perumusan itu, karena ini like is executive minded banget, executive heavy banget, karena penentu utamanya adalah presiden nantinya, dan itu diskresi suka-suka presiden dalam menentukan. Nah, ini tentu saja dalam konteks kehidupan demokrasi, kalau dalam perspektif checks and balances, penentuan atau ketentuan pengaturan dengan model semacam ini akan membahayakan proses demokrasi dan juga checks and balances yang ada di dalamnya. Sehingga tadi mengamini, menebalkan apa yang disampaikan oleh Prof. Jamil yang mengutip disertasi dari Profesor Sadri Isra bahwa shifting atau pergeseran dari eksekutif ke legislatif itu hanya sekedar omon-omon aja. Substansinya eksekutif masih memiliki peranan yang sangat penting di dalam penentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena kemudian dia bisa menerjemahkan derivasi dari undang-undang yang memang disengaja kayak quote and quote untuk bersifat lebih terbuka, tidak kemudian dibatasi. Padahal esensi dari DPR itu legislate itu adalah membatasi kekuasaan eksekutif, membuat bingkai guidance supaya kekuatan eksekutif yang memiliki sangat banyak ruang diskresioner itu menjadi lebih terbatasi, dan ini sangat sejalan dengan prinsip konstitusionalisme.
Nah, selanjutnya teman-teman, nah ini eh, pengetahuan saja bahwa ya Mahkamah Konstitusi tentu memiliki kompetensi untuk menguji undang-undang dan ini digunakan adalah sebagai mekanisme checking, mekanisme balancing to counter the power of the executive to to counter the power of the legislative. Jadi karena proses pengambilan keputusan itu berbasis pada majoritarian rules, maka bisa jadi dalam proses pembentukan perundang-undangan, apalagi dengan situasi yang sangat tebal dan kedap terhadap aspirasi publik, sangat dimungkinkan terjadi tirani mayoritas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini porsi Mahkamah Konstitusi bisa menjadi penyeimbang terhadap substansi atau materi muatan, even bahkan level prosedur ya, ketika kemudian proses pembentukannya dinilai tidak sesuai, baik secara formil maupun secara materi. Nah, di dalam konteks ini, penggunaan Undang-Undang TNI ini belum memenuhi asas publisitas. Karena apa? Karena akses publik begitu sangat terbatasnya. Ya. Selain itu, lembaran negara yang seharusnya itu like it's really like a piece of cake ya, kayak sangat mudah banget untuk mengundangkan itu di lembaran negara, tapi ternyata itu tidak rampung, tidak selesai dalam waktu 5 hari ini. Ini berarti ada suatu problem yang mendasar bahwa mereka ada semacam ketakutan terhadap kritik dari publik yang nanti akan menyasar pada produk hukum yang mereka buat. Kemudian pembentukan UMTN ini berpotensi mengandung cacat formil dan substansi. Tadi untuk yang aspek formilnya sudah disampaikan oleh Pak Dr. Jamil tadi. Ya, secara nah ini saya coba melengkapi mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Jamil tadi. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi mengintrodusir gagasan mengenai meaningful participation, yaitu ini terkait dengan 3 hal kalau di dalam putusan itu ya, right to be heard, right to be considered, and right to be explained. Jadi right to be heard itu berarti masyarakat sasaran ya yang terimbas dengan berlakunya suatu undang-undang itu memiliki hak untuk didengarkan. Nah, proses untuk mendengar ini kan melalui serangkaian proses-proses deliberasi, proses-proses musyawarah, proses-proses serap aspirasi. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan oleh perumus undang-undang atau pembentuk undang-undang. Yang kedua adalah right to be considered. Tidak hanya cukup didengar, tetapi juga dipertimbangkan. Aspirasinya diserap, dipertimbangkan. Kalau dipertimbangkan itu maknanya seperti apa? Dia harus kemudian dicatat. Reasoning yang diambil dari setiap proses pengambilan aspirasi itu harus dikaji secara mendalam dan kemudian direspon. Di dalam bentuk apa? Right to be explained. Hak untuk mendapatkan penjelasan. Kenapa usulanku nggak diterima? Jelasin. Apakah kemudian usulanmu lebih baik? Apakah argumentasimu lebih baik daripada argumentasiku? Nah, ini yang kemudian menjadikan kontestasi ide itu berjalan. Nah, ini yang tidak terjadi kayak katup, ada kemudian semacam katup yang menjadi pelapis di dalam DPR dan pemerintah sehingga kemudian amplifikasi suara publik itu kemudian tidak sampai ke mereka. Ini yang kemudian menjadi concern dan meaningful participation dalam konteks ini ya menurut saya dalam gagasan putusan Mahkamah Konstitusi itu ada kekurangan ya. Ternyata kemudian setelah kesini ya kemudian saya berefleksi. Ini ada satu hal nih yang kemudian uh, perlu ditambahkan dalam konsep meaningful participation. Adalah pertama, tadi sebenarnya kita ngomong tentang itu, right to be informed. Hak untuk mendapatkan informasi ini penting karena partisipasi itu pasti diandaikan. Setelah kemudian prasyarat informasi yang utuh, yang benar, yang kredibel, yang proper itu sampai, tidak akan ada partisipasi, tidak ada meaningful participation tanpa right to be informed, right to access the information. Itu nggak mungkin. Bagaimana mungkin kita merespon situasi? Bagaimana kita merespon suatu kebijakan ketika rencana kebijakan itu kemudian tidak diinformasikan sejak awal? Yang ada kemudian ya proses itu dibahas secara diam-diam. Nah, kemudian kalau catatan saya terkait dengan cacat formil Undang-Undang TNI adalah ketidaksinkronan antara jangkauan arah pengaturan dengan rancangan undang-undang yang telah disahkan. Ini juga menjadi problem. Artinya ada hal-hal yang kemudian tidak terbahas, ada hal-hal yang kemudian dilompati. Gitu. Kemudian, ini terakhir nih, potensi cacat secara material nih, Undang-Undang TNI. Pembentuk undang-undang
pemerintah maupun DPR, bagi saya gagal ya menangkap esensi dari konstitusionalisme itu sendiri, yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar saja. Perumusan, proses perumusan, sejarah, konteks historis itu adalah bagian dari konstitusi itu sendiri. Kita memahami kalau dalam teori konstitusi nih, konstitusi itu bisa dipahami secara luas ya, dan kemudian dipahami dalam arti sempit. Kalau arti sempit ya konstitusi yang tertulis dalam formnya atau bentuknya yang tertulis itulah yang disebut sebagai konstitusi. Sedangkan konstitusi dalam konteks luas itu meliputi spirit konstitusionalisme yang melingkupi perumusan norma yang ada dalam suatu undang-undang dasar, itu juga termasuk dalam konstitusi. Dan di dalam proses menguji undang-undang dasar, ya, satu undang-undang terhadap undang-undang dasar, konteks konstitusionalisme ini, konstitusi dalam arti luas, itu nggak boleh ditinggalin. Gagasan mengenai pemisahan ABRI, penolakan terhadap difungsi ABRI, itu adalah gagasan yang sangat-sangat erat dengan konstitusionalisme tentang pembatasan kekuasaan. Ya. Nah, esensi konstitusionalisme adalah ada dua hal, pembatasan terhadap kekuasaan dan juga pelindungan terhadap hak. Nah, pasal yang mengatur operasi militer selain perang itu harus dibaca secara senafas dengan gagasan konstitusionalisme ini. Apakah kemudian memang ini akan memberikan batasan terhadap kekuasaan atau justru akan membuka ruang bagi abuse of power? Nah, itu yang kemudian harus dipikir ulang, ditimbang ulang oleh hakim, ya, konstitusi. Kemudian keterlibatan militer ke ranah sipil ini harus dibaca sifatnya adalah komplementer, artinya selama sipil nggak memerlukan, ya jangan gitu. Ngapain? Orang sipil masih banyak yang mungkin memiliki kompetensi, kecakapan untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu. Kalau semisal itu terpenuhi oleh sipil, ya jangan. Jangan-jangan misalkan dengan adanya undang-undang ini, itu menjadi wajib keterlibatan militer ke dalam ranah sipil. Nah ini ya kasarannya hanya memberikan pekerjaan kepada orang militer yang mungkin sedang nganggur-nganggurnya mungkin. Kalau misalkan dari postur struktur tubuh TNI bisa jadi hal semacam ini menjadi dalih bahwa ini harus banyak perwira yang harus dikaryakan karena mereka sendiri secara internal kesulitan untuk mengatur distribusi alokasi resources yang mereka miliki. Ini bukan karena kemudian kita membenci TNI. Kita tidak membenci TNI. Kita kemudian menginginkan bahwa harus ada TNI, harus ada militer yang memang profesional. Kalau memang jumlahnya banyak, terjadi katakanlah penimbunan ya atau penumpukan jumlah perwira yang kemudian tidak jobless istilahnya quote and quote, ya berarti ini ada proses yang salah dalam manajemen rekrutmen, manajemen organisasi di militer itu sendiri yang seharusnya dipecahkan secara secara komprehensif. Kemudian terakhir saya kira ini masih fase awal ya teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian. Setelah ini mungkin kita akan dihadapkan pada situasi di mana kepolisian itu juga melakukan hal yang sama, meskipun kepolisian itu mungkin dalam klaster relasi sipil militer itu masuk dalam klaster sipil, tetapi beberapa karakteristik tertentu itu memang mereka memiliki karakteristik yang sangat militeristik, ya. Dan ini juga menjadi concern kita bersama. Jadi tidak hanya TNI, tapi Polri ini juga harus, saya kira diatur ulang ya, dikritisi ya proses keterlibatannya dalam ranah-ranah sipil, karena sampai hari ini ternyata banyak juga di antara mereka jenderal-jenderal aktif dari kepolisian itu yang ditempatkan untuk menempati jabatan-jabatan sipil. Dan ini mungkin ya salah satu yang menjadikan ya beberapa pengambil kebijakan di militer itu merasa ditinggalkan gitu atau iri dengan situasi ini. Nah, untuk itu saya kira ke depan perlu ada penataan terkait hal ini. Dan kalau semisal dikaitkan dengan ramalan putusan MK dalam pengujian Undang-Undang TNI ini memang MK memiliki ruang yang sangat terbuka untuk menafsir ini. MK bisa menyandarkan argumentasi mereka pada argumentasi apapun. Yang paling menonjol nanti mungkin akan diperdebatkan adalah tentang meaningful participation. Itu nanti akan terjadi perdebatan di situ dalam memaknai meaningful participation, karena masing-masing pihak nanti akan memunculkan ini. Undang-undang TNI sebetulnya nggak hanya hari ini, sudah lama kemudian ini dimunculkan, cuma rakyat atau masyarakat ribetnya di akhir-akhir ini aja. Nah ini juga menjadi hal.
termasuk meaningful participation itu bukan momentum untuk ini ya, momentum untuk pengesahannya atau persetujuannya. Ini juga momentumnya diambil di bulan puasa, orang-orang banyak yang puasa, setelah ini liburan mungkin nggak kepikiran untuk mengkritisi itu. Ini juga menjadi hal yang saya kira patut untuk menjadi catatan. Konstitusionalisme ini juga menjadi concern utama di dalam untuk memutuskan apakah ini konstitusional atau inkonstitusional, dan juga dengan open legal policy. Ini yang menarik karena ini disebut di dalam naskah akademik bahwa terkait dengan umur masa dinas prajurit, terkait dengan penempatan prajurit aktif, dikatakan di situ it's part of the open legal policy. Open legal policy berarti kebijakan itu sangat bergantung pada kemauan, ya, kemauan dari pembentuk undang-undang. Tapi di sini saya ingin memberikan catatan kritis terhadap Mahkamah Konstitusi ke depan. Ya tidak bisa Mahkamah Konstitusi menyerahkan ini dengan dalih bahwa ini merupakan open legal policy, no. Tetapi Mahkamah Konstitusi juga harus memberikan guidance bahwa di dalam proses pembuatan itu harus mengacu juga pada spirit konstitusionalisme, di mana di dalam spirit konstitusionalisme itu terdapat gagasan untuk membatasi kekuasaan, termasuk membatasi ruang-ruang sipil dari koersi, dari kemudian interupsi atau dari intervensi militer yang seharusnya mereka idealnya profesional ada di itu. Sekaligus menutup penjelasan saya atau paparan saya sebagai pemantik untuk diskusi hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada sahabat moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Haidar atas pemaparannya. Baik, sahabat-sahabat, kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua narasumber hebat kita tentang revisi UU TNI dalam aspek formil dan juga material. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi kepada para peserta yang ada di Zoom meeting kali ini. Silahkan 3 orang untuk mengangkat tangan terlebih dahulu bagi penanya. Baik, ini sudah ada yang angkat tangan. Sambil menunggu penanya yang lain, mungkin langsung saja bisa diajukan pertanyaannya sahabat Vigo Aprizal. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Aprizal. Saya dari PMI Komisariat Metro Ubara. Jadi seperti yang kita ketahui di pembahasan kali ini tentang RUU TNI juga mengacu kepada beberapa hal yang sifatnya kontroversial ya. Tapi ada salah satu prioritas utama yang mungkin ya kebanyakan memang sudah memberikan riset ya, tapi yang ingin saya tanyakan terkait masalah perancangan RUU TNI ini tadi kan bisa dibilang perancangan tersebut tidak memenuhi prosedur ya, sudah dijelaskan, yaitu secara tidak langsung perancangan dari RUU ini sendiri tidak berlandaskan yang namanya democratic lawmaking. Ini jadi pembahasan yang lumayan bisa dibilang bisa dilihat dari pandang. Tapi permasalahan utamanya ada di pasal 7 di RUU TNI ini tadi terkait masalah OMSP atau operasi militer selain perang. Menurut para narasumber, kira-kira dasar dari OMSP ini tadi di pasal 7 kan dijelaskan bahwasannya operasi militer selain perang dijalankan atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara, diatur lebih lanjut lewat peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden. Kira-kira menurut para narasumber, permasalahan terkait masalah OMSP ini jikalau diatur melalui PP dan Perpres, apakah ada dampak signifikan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, mungkin sambil menunggu penanya yang lain bisa langsung dijawab oleh narasumber. Silahkan. Yang akan menanggapi terlebih dahulu, Bapak Jamil mungkin. Baik,
Kalau kemudian yang jelas, kalau itu didelegasikan ke PP atau Perpres, akan kemudian menjadi sah PP dan Perpres itu secara hukum perundang-undangan ya, karena sudah ada delegasi dari undang-undang itu sendiri. Meskipun PP itu sebetulnya tanpa ada delegasi dari undang-undang, itu pun juga sudah disebut di Undang-Undang Dasar kalau PP. Makanya kalau Prof. Jimli itu kan membagi PP itu menjadi dua. Ada PP atributif, ada PP delegatif. Kalau PP atributif berarti PP itu memang dibuat berdasarkan kewenangannya, kan begitu? Kewenangannya presiden apa pemerintah lah. Tetapi kalau kemudian didelegasikan oleh undang-undang, maka harus ada memang pasal yang mendelegasikan secara tegas terhadap keberadaan PP itu. Artinya nggak ada masalah secara perundang-undangan, tetapi pembentukan PP dan Kepres itu beda loh dengan undang-undang, terutama di soal apa keterbukaan, transparansi maupun keterlibatan masyarakat. Jadi PP itu memang lebih tidak meaningful participation, nah PP itu gitu loh. Masuk pengujiannya. Pengujian pun juga tidak terbuka karena ke Mahkamah Agung. Nggak pernah Mahkamah Agung sidang kemudian terbuka itu. Hanya kita mengirimkan uji memori ujiannya, kemudian dikaji, tahu-tahu sudah ada putusan, gitu loh. Kalau kemudian bentuknya PP. Kira-kira itu kalau kemudian PP apa efeknya ya. Jadi sangat-sangat tertutup kalau kemudian bentuknya itu PP. Tetapi kalau kemudian undang-undang sudah mendelegasikan kepada PP dan ya sangat apa ya sangat beralasan ya dan sah secara peraturan perundang-undangan yang secara formal artinya nggak ada masalah ya. Tapi secara material nanti tetap harus kemudian dikaji isi PP dan Perpres itu terhadap undang-undang ya bisa juga terhadap undang-undang dasar ya tetapi kalau Prof. Haryono ya mantan Mahkamah Konstitusi itu pendapat memungkinkan ketika PP itu melanggar konstitusi untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena MK itu adalah the guardian of constitution, penjaga konstitusi. Alasannya begitu kalau Pak Haryono itu meskipun secara undang-undang ya ketika itu dibawa undang-undang pengujiannya ke Mahkamah Agung. Tetapi kan Mahkamah Konstitusi itu terkadang memang memiliki tipe yudisial yang sangat aktif biasanya ya, yang kemudian tidak terlalu normatif. Pernah kemudian di pilkada ya, ada seorang kepala daerah terpilih ya, dia sudah ditetapkan oleh KPU, masa sidang perselisihan hasil di MK juga sudah selesai. Penyelenggara pemilu KPU Bawaslu baru mengetahui kalau kepala daerah terpilih itu ternyata warga negara Amerika. Nah, itu kan pusing semua itu. Mau diuji kemana? Ke MK, MK sudah selesai. Tapi pada akhirnya diuji oleh MK kemudian diterima. Itu kan merupakan judicial activism ya, yang bisa kemudian MK itu menguji meskipun secara aturan itu sebetulnya daluarsa. Artinya para sahabat-sahabat sini saya ingin mengajak kalau kemudian berpikir normatif ya, berpikir hukum, ya jangan terlalu tekstual juga. Cobalah yang kemudian menyeberang dari itu gitu loh. Apa agak genit sedikit nggak apa-apa. Apalagi nguji itu kan nggak ada modalnya, cuma bisa kemudian online kok. Bisa kemudian daring ke MK itu kan nggak ada modalnya, nggak harus bayar dan tidak harus advokat. Harus advokat dan akhir-akhir ini ya yang
diterima di MK itu justru anak-anak muda yang mahasiswa-mahasiswa yang banyak dikabulkan itu. Bahkan kalau para pakar nguji itu banyak yang nggak diterimanya itu. Ya. Saya punya teman, dia juga apa junior saya di pesantren ya, yang jadi advokat di Jakarta. Dia juga yang kemudian goal nguji tentang undang-undang pilkada yang menggagalkan Kaisang jadi kepala daerah. Namanya Abdul Hakim. Nah, dia itu juga apa ya? Kalau kalau saya melihat biasa saja sebetulnya keilmuannya biasa gitu loh. Tapi dia menang berani, menang kendel gitu loh. Nah, ayo para sahabat-sahabat ini, saya juga ya apresiasi dengan cara-cara non judicial ya. Demo boleh itu karena negara demokrasi monggo gitu loh kan. Demo saya juga mendukung itu ya meskipun saya tidak bisa menemani kalian di lapangan gitu. Tapi kalau kemudian apa mau uji ke pengadilan, entah MK, entah MA, juga bagus gitu loh kan. Selain juga melatih diri ya, mumpung masih mahasiswa, melatih diri untuk berpraktek di bidang hukum, juga kemudian apa bisa kemudian mencari teman juga, mencari jaring juga, mencari pengalaman. Kira-kira itu dulu lah dulu ya. Nanti kalau memang masih ada lagi, boleh saya temenin. Monggo, Mbak Moderator. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Haidar juga ingin menanggapi pertanyaan tadi. Silahkan, Pak. Terima kasih sahabat Nurul atas kesempatannya. Ya, tadi sudah dijawab oleh Pak Dr. Jamil terkait dengan tadi pertanyaan dari sahabat Vigo kan kira-kira apakah kemudian sudah tepat nih pengaturan UMSP ini dari undang-undang kemudian diturunkan ke level peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Concern saya ya memang ada di situ. Yang di undang-undang itu semestinya memang memberikan batasan yang tegas. Kalau misalkan bentuk kritik saya terhadap ketentuan di dalam undang-undang nantinya, kalau bisa di undang-undang itu ada batasan-batasan yang sudah terukur. Hal apa saja yang boleh, yang tidak boleh, termasuk kemudian juga pertanggungjawabannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau semisal dalam beberapa hal substansi yang seharusnya diatur dalam undang-undang itu didelegasikan kepada peraturan perundangan yang ada di bawahnya, ini dimensinya sudah bergeser. Ruang-ruang demokrasi yang katanya tadi mungkin berkesesuaian dengan prinsip democratic lawmaking, itu tidak akan terjadi dalam konteks pendelegasian peraturan perundang-undangan kalau semisal pembentukan aturan rules turunan itu kemudian diturunkan ke peraturan pemerintah atau peraturan presiden, karena select executive heavy banget, executive minded banget, karena otoritas yang memiliki kompetensi untuk membuat peraturan perundang-undangan aku itu merupakan eksekutif presiden. Jadi nanti sesuka-sukanya presiden kalau mengatur peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang mengatur tentang TNI nanti, operasi militer selain perang misalkan. Kalau di dalam undang-undang tidak diberikan batasan uraian yang jelas atau detail. Nah, saran saya sih sebetulnya ini susahnya kalau kita kemudian tidak ada dokumen yang kemudian kita bisa jadikan acuan bareng-bareng untuk mencermati bagaimana kemudian penormaan atau perumusan norma di dalam undang-undang tersebut yang terkait dengan UMSP. Kalau ada misalnya kita bisa mencermati, oh ini ternyata membuka ruang yang sangat luas bagi kekuasaan diskresioner untuk kemudian menentukan lebih lanjut kualifikasi prasyarat apapun itu ke pundak presiden. Nah, kalau misalkan presidennya dengan latar belakang militer, kira-kira secara psikologis dia akan membuat kualifikasi yang longgar atau ketat. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita kaji bersama. Dan saya sepakat dengan Pak Dr. Jamil tadi bahwa ruang-ruang untuk melakukan kritik terhadap negara itu tidak hanya ya ada di jalan,
tapi juga melalui ruang-ruang akademik yang kemudian bisa ditempuh juga oleh sahabat-sahabati. Ini bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain, karena kemudian ini merupakan opsi atau pilihan strategi untuk melakukan advokasi, entah itu ke jalan atau melalui ruang-ruang akademik. Saya kira itu menjadi hal yang patut untuk dicoba karena sama-sama baiknya. Karena pressure dari jalanan itu juga nanti akan bisa memberikan apa ya, pesan gitu bahwa masyarakat ini juga bukan orang yang kemudian tidak bisa berpikir dan mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh negara. Kira-kira begitu. Saya kembalikan lagi pada sahabat moderator. Baik, terima kasih Pak Haidar. Selanjutnya kepada sahabat-sahabat peserta yang lain, mungkin teman-teman yang bergabung di Zoom, silahkan yang ingin mengajukan 2 pertanyaan lagi, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Kalau sudah ada, mungkin ini sudah tidak ada Pak Jamil, Pak Haidar. Yang sudah paham semua ini. Kita menutup diskusi kali ini dengan closing statement dari kedua narasumber kita saja, begitu. Baik. Ini Mbak Nurul, ini antara sudah paham dengan takut berpendapat ini kayaknya. Mungkin begitu, Pak. Ini takut tiba-tiba kemudian ada tukang cilok yang pegang hati. Ada itu loh. Ini ada dari. Oh, alhamdulillah ini ada Devano. Ada, sudah. Devano, silahkan. Mungkin hampir ditutup ini. Silahkan, Mas Devano. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan terkait ini ya, apabila ada anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum dalam jabatan sipilnya, mungkin sedikit di luar konteks ya Pak ya, pertanyaan saya. Apakah lebih tepat diadili dalam peradilan militer atau sipil? Karena menurut saya sistem peradilan kita masih belum siap untuk menghadapi dinamika seperti ini apabila UU ini tidak dicabut. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Devano atas pertanyaannya. Selanjutnya kami serahkan kepada para narasumber untuk menanggapi. Silahkan. Itu nggak di luar konteks, dalam konteks itu pertanyaannya ya. Nah, saya tadi coba capture ya apa data yang di-share oleh salah satu DPR yang menangani putranya Aksono itu loh, Mas Dev ya, ketika podcastnya Akbar Faisal. Ini di layarnya beliau saya capture seperti ini. Pasal 65 itu. Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit. Berarti undang-undang militer yang berlaku ini. Ayat 2-nya, prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Seharusnya kalau undang-undang korupsi umpama tunduk pada peradilan pada tipikor seharusnya gitu ya. Tetapi di ayat 3-nya ini yang membunuh lagi. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berfungsi, saya nggak tahu makna tidak berfungsi ini seperti apa gitu loh. Karena banyak berlindung ini, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Ini yang sering dijadikan tameng. Nah, kayak ini ya tentara yang aktif memimpin Basarnas kalau nggak keliru kepala Basarnas ya itu kan kena tindak pidana korupsi tetapi diadili di peradilan militer sampai sekarang kita nggak tahu sampai di mana kasus itu gitu loh. Artinya memang ini jelas
Seharusnya menurut saya, kalau kemudian memang mau betul adili secara pidana umum, ya, pidana kepada pidana umum, nambah satu ayat lagi di sini ini, gitu loh. Bagi prajurit umpama yang bertugas di jabatan sipil kemudian melakukan pelanggaran hukum, yang yang tunduk pada kekuasaan peradilan umum, maka diadili sesuai dengan kekuasaan peradilan umum. Redaksinya nanti bisa disesuaikan lah, kira-kira begitu. Artinya harus dipertegas lagi ya konsep pasal 65 ini sebetulnya. Dan saya yakin ini pasti juga nanti akan juga jadi pertanyaan banyak orang dan bermasalah menurut saya gitu loh. Saya tak langsung closing statement saja ya, karena mau geser ke Jos Gandos, saya mau buka bersama. Boleh, Mas Oh, Moderator, Mbak baik, baik. Moderator. Oke, persilakan. Baik, sahabat-sahabat, saya mohon maaf kepada sahabat Haidar, saya izin habis ini live ya. Sahabat-sahabat, saya berterima kasih diundang di acara ini ya untuk sekedar bersilaturahim akademik dengan para sahabat sekalian. Negara kita memang hari ini tidak baik-baik saja menurut saya ya. Para pejabatnya lebih banyak mengurusi kewenangan dirinya sendiri. Kita banyak melihat sekarang para lembaga-lembaga negara sibuk menambah kewenangan pribadinya. DPR umpama sibuk menambah kewenangannya untuk bisa mengevaluasi lembaga-lembaga lain yang direkrut melalui DPR, bahkan dengan tatip DPR. Kemudian jaksa dengan kepolisian tarung dengan memperebutkan kewenangan. TNI minta kewenangannya ditambah ya, untuk bisa menduduki jabatan-jabatan sipil. Sedangkan rakyatnya hari ini juga berebut minyak goreng, berebut pertalite dan mau macam-macam ya. Artinya memang negara ini tidak sesuai dengan realnya kalau saya melihat. Oleh karena itu, mahasiswa dan kita-kita yang waras ini yang menurut saya memang harus merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi agar negara ini tidak tenggelam, ya, agar kemudian negara ini masih tetap eksis sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, terutama memberikan keamanan dan mensejahterakan masyarakat umum. Saya pikir itu. Jadi mahasiswa, ayo jangan kemudian patah arang ya, tetap berbuat dengan caranya masing-masing. Saya dengan Mas Haidar yang kemudian ada di akademisi, di dosen, juga akan terus bersuara dengan cara kita lah, dengan cara kita masing-masing. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apalagi di bulan puasa ini, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kemudian kita juga bertauhid lah. Saya pernah berpikir begini ya. Saya pernah suudzon terhadap kiai. Kita ini kan PMII dekat dengan kiai gitu loh. Kiai itu kenapa ya kok ceramahnya gitu gitu saja, kok nggak petarung banget gitu loh. Nggak terjun ke lapangan melihat fenomena seperti ini, kok sih ceramah-ceramahnya itu pun harus diundang dan harus kemudian dikasih amplop gitu loh. Nah, kadang saya begitu gitu loh. Tetapi saya ditegur oleh Gus Baha. Kenapa kemudian Kiai itu kurang kritis terhadap keberadaan sosial, kata Gus Baha itu? Karena memang Kiai itu lebih mendahulukan ketauhidannya. Urusan sosial itu memang memang terkadang sulit, katanya. Maka biarlah Allah yang kemudian mengurusi soal-soal sosial. Nah, Kiai itu perannya adalah di bidang keagamaan, li'ikna kalimatillah, kata Gus Baha. Makanya ini bukan Gus Baha habis ini ya. Ah, ini kemudian nyambung dari pemikiran saya. Dalam hadis itu, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Pertama disebut biyadihi,
orang mengatakan dia itu dengan kekuasaan. Berarti memang untuk meluruskan kejahatan itu memang harus kita mengandalkan negara. Negaralah yang harus aktif untuk memerangi kejahatan. Ketika kemudian negara tidak aktif, malah terlibat dengan kejahatan itu sendiri, maka kekuatan sipil lah yang harus bersatu untuk kemudian mengingatkan negara. Peran kiai apa? Fa'ilam tastati faliyughayyir bilisani. Nah, peran kiai itu bilisani. Ya, dan kita jangan mengambil yang kolbi lah. Karena yang kolbi itu adalah ad'aful iman. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Pak Jamil atas waktunya dan pengetahuan yang sudah dibagikan kepada sahabat-sahabat. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Haidar. Sebelumnya untuk menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh penanya. Silakan. Oke, terima kasih sahabat Nurul. Devano, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat cerdas, Bro. Karena apa? Karena sebenarnya dalam beberapa, kalau misalkan waktunya agak cukup, saya juga akan membahas tentang itu juga. Jadi perspektif tentang relasi militer dengan sipil, saya kira juga akan kemudian dibingkai atau kemudian pintu masuknya melalui kepentingan militer saja. Tetapi kita juga harus melihatnya dalam perspektif yang lebih luas, termasuk relasinya misalkan dalam kaitannya dengan pengadilan militer. Ini juga menjadi penting, dan ini pengadilan militer ini sangat lama sekali, ya sangat lama sekali keberadaannya, dan kemudian tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan hukum acaranya, substansinya, yang saya kira ini justru mungkin hal yang mendasar yang harus dilakukan perubahan daripada kemudian sekedar memberikan ruang berpartisipasi militer ke ranah sipil. Karena apa? Karena di titik tertentu itu kayak militer ini wilayah yang untouchable gitu loh, nggak tersentuh, nggak tersentuh. Karena setiap kemudian mau masuk wilayah situ, maka respon baliknya itu cukup luar biasa. Beberapa peristiwa yang terkait dengan korupsi yang terjadi itu seringkali menyasar pada prajurit-prajurit yang sudah tidak aktif lagi gitu. Artinya meskipun tindak pidana yang dilakukan itu di masa aktif ya, tapi kemudian proses penegakan hukumnya itu dilakukan secara belakangan begitu setelah mereka tidak aktif. Nah, ini menunjukkan juga bahwa ada semacam gap, ada semacam kesenjangan di dalam proses penegakan hukum terkait dengan militer. Nah, ini juga patut untuk dijadikan isu pokok menjadi paket sebetulnya kalau misalkan ngomong tentang reformasi. Sehingga nanti ke depan TNI ini juga dalam konteks tata negara hukum itu memiliki posisi yang sama dengan atau kemudian nasib di dalam masyarakat warga yang lainnya. Itu menurut saya ya. Kemudian dalam kaitannya dengan pengadilan tadi, seringkali tadi dikatakan bahwa jikalau kemudian pengadilan tidak berfungsi dengan baik, ini sebetulnya terminologi ini digunakan dan ini hampir mirip dengan pengadilan hak asasi manusia ya. Jadi dalam pengadilan hak asasi manusia itu terutama yang ad hoc itu kemudian membuat dua kriteria ya, ketidak kompetensi atau kekurang kompetensian daripada pengadilan itu didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah unable dan unwilling. Jadi ketika suatu perkara itu atau pengadilan itu dianggap tidak mampu, unable, berarti perangkat-perangkat tahapan-tahapan hukum yang mengatur itu memang tidak tersedia. Tetapi terdapat situasi di mana kemudian sebetulnya pengadilan itu mampu. Karena perangkat-perangkat peraturan yang menyangkut pelaksanaan persidangan itu juga sudah ada, sudah tersedia. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian pengadilan itu mau? Nah, mau ini banyak hal yang kemudian menjadi faktornya. Bisa jadi karena kemauan ini ada tekanan politik, atau kemauan itu memang permasalahan integritas. Ini juga menjadi problem tersendiri. Oleh karena itu, saya melihat bahwa
pengadilan militer ini atau reformasi di dalam tubuh militer itu juga harus juga menyentuh ya terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan atas tindak pidana yang mungkin terjadi yang dilakukan oleh militer, terutama yang itu beririsan dengan sipil, sehingga proses transparansi, proses keterbukaan, kesetaraan itu juga bisa dirasakan juga, dan itu juga semakin membuktikan bahwa semuanya adalah equal before the law, equal before the law. Kira-kira begitu. Itu mungkin respon dari saya, Mas Devano. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan lagi pada sahabat Nurul. Oh, sekaligus ini ya, closing statement ya. Iya, iya. Statement saya terkait dengan permasalahan ini, saya kira sebagai warga negara dan juga sebagai pihak yang dikatakan terpelajar, saya kira kita perlu untuk meningkatkan sensibilitas kita terhadap permasalahan masyarakat sekitar ya. Dan ini juga saya kira sudah dimunculkan melalui teman-teman yang mungkin tergabung di LBH PMII ya, PJ PMII ini, dengan kemudian merespon situasi kebutuhan masyarakat akan dampingan hukum dan sebagainya. Dan dalam konteks yang lebih luas, permasalahan-permasalahan negara ini juga bisa direspon oleh teman-teman. Seminim-minimnya, tadi dikatakan oleh siapa Dr. Jamil bahwa Bill Colby ini mungkin yang mungkin paling lemah ya mengutuk di dalam melalui hati ini dimanifestasikan melalui ekspresi yang lain, dan saya kira itu pasti akan ada manfaatnya. Teman-teman hari ini terhubung dengan media sosial, memiliki berbagai macam platform di dunia digital ini, nah itu bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan. Kita nggak pernah tahu kita nanti akan menjadi apa, titik akhir kita akan di mana, tetapi di titik kemudian kita diberikan semacam pengetahuan, kekuasaan akan pengetahuan, maka kita seharusnya menggunakan resources atau sumber daya pengetahuan itu adalah untuk sebesar-besar kemaslahatan umat. Dan dalam konteks RUU TNI ini kita penting untuk membuat reaksi terhadap kebijakan yang saya kira memang tidak dijalankan atau kemudian tidak melalui tahapan-tahapan yang proper atau layak, setidaknya dalam perspektif demokrasi dan negara hukum. Demikian paparan dari saya dan juga closing statement dari saya. Saya kembalikan lagi kepada sahabat Nurul. Baik, terima kasih Pak Haidar atas jawaban dan juga closing statement yang sudah disampaikan. Baik, sahabat-sahabat peserta webinar sekalian, sampailah kita di acara penghujung yakni penutup. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat menambah pengetahuan kita mengenai Undang-Undang TNI yang saat ini ramai dibicarakan bahkan ditolak oleh banyak kalangan. Dan juga mungkin dapat menjadi bekal untuk pergerakan kita untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan negara ke depannya. Saya Nurul Fadila selaku moderator pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Cak Haidar waktunya. Ya, sama-sama bro. Sampai ketemu di lain waktu ya. Oke. Ya, siap. Terima kasih.